Siapa yang ingin kamu baik? Jangan salah paham dengan pernyataan yang mendominasi. Feng Tianxing berpikir bahwa perang akan pecah. Lagi pula, dalam hal gaya Song Ji, itu sangat buruk. Berapa banyak kekuatan bertarung yang bisa dimiliki iblis mabuk yang belum sadar sama sekali sampai sekarang? Setan terutama berperang melawan satu sama lain. Begitu mereka mabuk, itu berarti efektivitas tempur mereka akan sangat berkurang. Dalam situasi seperti itu, kesenjangan dalam kekuatan tempur terlalu besar untuk seseorang dengan level yang sama dengan seorang master. Melihat pertempuran belum dimulai, Feng Tianxing ragu sejenak, dan hendak melangkah maju untuk membujuk, tetapi mendengar tamparan keras di udara. Pergi, aku juga bisa menyentuhmu. Jika tanganku kotor, aku akan memotong dan memberi makan ikan untukmu ketika aku kembali. Bertentangan dengan harapan Feng Tianxing, Song Jie tampaknya tidak takut pada Dong Tian, dan dia bahkan tidak menganggap Dong Tian sebagai manusia. Dan dalam kasus penurunan kekuatan tempur Song Ji yang jelas, tidak ada reaksi aneh. Desahan tak berdaya Dong Tian datang. Aku tidak berpikir bahwa semua muridmu sangat berbakat, itu sebabnya. Aku berjanji tidak akan ada waktu berikutnya. Pengakuan Dong Tian membuat Feng Tianxing tercengang. Ini namanya apa? Ini disebut menyembunyikan bos yang mengungkap identitasnya. Feng Tianxing sangat yakin bahwa Song Jie pasti salah satu petinggi paling tersembunyi di seluruh akademi. Bagaimana keadaan Song sekarang? Seorang pecandu alkohol sejati. Seorang pecandu alkohol yang kekuatan tempurnya telah turun secara signifikan. Di bawah premis seperti itu, dia masih bisa membuat Dong Tian tidak bisa mengangkat kepalanya. Inilah kekuatannya. Kembali ke timur itu sendiri. Dia berani mengandalkan identitasnya sendiri untuk membiarkan murid tuan lain membantunya melakukan sesuatu. Dan itu adalah jenis tanpa kompensasi apapun. Dan kekuatannya sendiri sudah ada. Apakah itu kekuatan atau status? Mereka yang berani melakukan hal seperti itu sangat diperlukan. Tapi di depan Song Ji, dia berkelakuan baik seperti domba kecil. Seolah-olah seorang siswa yang melakukan kesalahan ditangkap oleh gurunya. Kesenjangan besar ini telah melampaui harapan Feng Tianxing. Setelah Song Ji memarahi Dong Tian, dia kembali ke Tangke dan menepuk pundak Tangke. Ingat untukku. Sebagai muridku, kau tidak boleh mengakui nasihatmu dalam masalah ini. Tidak ada yang bisa memerintahkanmu untuk melakukan apapun kecuali aku di masa depan. Setelah begitu banyak lemparan, Feng Tianxing menuliskan kediaman Dong Tian, dan jika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan mencobanya sendiri. Episode kecil ini segera menghilang. Song Song sangat bahagia hari ini hingga dia minum sampai tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, Feng Tianxing menyimpan manual latihan yang telah dia selesaikan pada malam hari, lalu bangkit dan pergi. Sepertinya tidak banyak waktu untuk pergi ke tempat persembunyian umat manusia akhir-akhir ini. Terutama karena cara Song Ji menanganinya, Anda dapat mengetahui secara sekilas bahwa masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Orang yang sama yang ada sebagai master, Song Jie tidak menyelamatkan muka Dong Tian. Bahkan jika dia benar-benar tidak peduli, dia harus melakukan sesuatu untuk keagungannya di depan muridnya. Selain kecelakaan Dong Tian, ada juga pemilik kota. Ini adalah konflik yang cepat atau lambat akan meletus. Feng Tianxing ingin menunjukkan nilainya di depan tuannya Jia Luo, dan kemudian menikmati kenyamanan sumber daya jaringannya. Dalam pertempuran ini, dia benar-benar tak terhindarkan. Yang perlu dilakukan Feng Tianxing sekarang adalah mentransfer latihan ke umat manusia sebelum konflik ini meletus. Setelah latihan musim dingin ini, menurut bakat umat manusia saat ini, pasti ada beberapa keuntungan apapun yang terjadi. Saatnya memulai latihan kungfu. Waktu mulai tegang kembali. Setelah menjelaskan kepada Tangke, yang bangun pagi, apa yang akan dia lakukan, Feng Tianxing meninggalkan akademi. Sepanjang jalan yang baru dibuka, bergegas ke kamar ras manusia dalam waktu singkat. Pertama-tama menyerahkan latihan kepada ras manusia ini. Apakah mereka dapat sepenuhnya memahami dan menguasainya? Itu tidak ada hubungannya dengan Feng Tianxing. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Peremajaan umat manusia tidak hanya bisa mengandalkan beberapa ras manusia di tempat persembunyian ini untuk bangkit kembali. Sepanjang perjalanan keluar, Feng Tianxing akhirnya melihat umat manusia setelah menunggu dengan sabar. Mereka masih sama seperti sebelumnya, tetapi tampaknya ada sedikit harapan di mata mereka, dan sudah ada sedikit manifestasi energi spiritual di tubuh mereka. Setelah melihat lebih dekat, Feng Tianxing yakin bahwa dia tidak salah. Orang-orang di kamp ini baru mulai berlatih, jauh dari waktu dia menyampaikan metode latihan. Setengah tahun ini telah terbuang sia-sia. Feng Tianxing menghela nafas tak berdaya. Ini mungkin kelemahan umat manusia. Meskipun banyak orang dapat mempertahankan rasionalitasnya dalam menghadapi benar dan salah yang besar, bagaimanapun juga, setiap orang memiliki ide dan pendekatan yang berbeda. Mengandalkan kekuatannya saat ini jauh melebihi manusia ini, Feng Tianxing datang langsung ke kediaman Feng Ming. Melihat ruangan itu dipenuhi dengan jejak kultivasi, Feng Tianxing merasa agak lega. Dan tidak peduli apa alasannya Feng Ming, waktu untuk berbagi latihan sangat terlambat. Tapi setidaknya, dia sendiri tidak menyia-nyiakan latihan.
Dalam pandangan Feng Tianxing, orang yang relatif egois adalah kandidat yang lebih cocok untuk situasi saat ini. Ini juga merupakan pilihan yang masuk akal untuk dapat mengintegrasikan semua sumber daya dan menggunakannya di tempat yang paling dibutuhkan, untuk menelurkan orang kuat pertama, dan untuk memastikan keamanan seluruh camp. Tidak lama kemudian, Feng Tianxing menunggu Feng Ming yang masuk ke kamar. Setelah melihat pria berbalut perban ini, niat membunuh di hati Feng Ming menghilang seketika, dan dia buru-buru mendatangi Feng Tianxing dan memberi hormat dengan hormat. Saya telah melihat tuannya. Terima kasih kepada tuannya. Situasi di camp telah benar-benar stabil, dan musim dingin ini juga telah berlalu. Feng Tianxing meliriknya. Pakaiannya masih polos, dan jelas bahwa dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk melakukan kesalahan. Apa dasar kultivasi? Mengapa ras manusia ini baru memulai kultivasi sekarang? Feng Ming segera berlutut dan menundukkan kepalanya untuk menjelaskan kepada Feng Tianxing. Saya juga mohon maaf kepada Master. Ada banyak kebiasaan buruk yang belum pernah dilihat Master di camp ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberantas kebiasaan buruk tersebut. Karena kita ingin bangkit dan berjuang untuk perbaikan diri, kita tidak bisa memiliki hal-hal ini yang menghalangi kita. Jika orang itu telah menguasai metode kultivasi, saya tidak akan dapat melenyapkannya, atau mengendalikan kekuatan camp, juga tidak akan mungkin menerapkan metode kultivasi. Sehingga setiap orang dapat mulai belajar dengan cara yang terencana. Sebelum Feng Ming selesai berbicara, Feng Tianxing langsung melambaikan tangannya. Tidak perlu menjelaskan, aku mengerti maksudmu. Tapi aku punya sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Feng Ming mengangguk dengan cepat. Murid mengerti bagaimana menjadi manusia, jadi baiklah.